Oke, baik, terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di video testing dengan narasumber kami yang pertama di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan Bapak dosen pengampu Bapak Iketut Resika Artana ST Mkom. Baik, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zurni Kalatita Targan dengan NIM 2315101069. Perkenalkan, nama saya Holman Kali Purba dengan NIM 2315101071. Perkenalkan, nama saya IGD Danes Barama Putra dengan NIM 2315101077. baik, di sini kami punya teman responden kami yang pertama dari Fakultas Ekonomi. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Igede Riandika Manuzana dari Prodi S1 Manajemen dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya bertugas sebagai responden dari kelompoknya Danis. Oke, baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi di mana kelompok kami telah menyiapkan beberapa teks skenario untuk Mas Rian jalankan, dan kita sudah menyiapkan juga smartphone dengan aplikasi Figma yang sudah ada untuk aplikasi kita sendiri, yaitu pertanyaannya untuk mulai menggunakan aplikasi Venjok Bali. Bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke aplikasi Venjok Bali tersebut? Pertama, saya akan klik masuk di dalam aplikasi ini. Kedua, bisa dilihat dari tampilan ini, karena saya tidak punya akun, maka saya akan daftar dan klik daftar di sini. Di sini saya bisa mengisikan email, mengisikan password, dan mengonfirmasi password. Setelah itu, saya akan mendapatkan email verifikasi untuk melanjutkan masuk ke dalam aplikasi. Baik, teks selanjutnya yaitu sekarang Anda berada di tampilan awal aplikasi Venjok Bali. Bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke dalam aplikasi Venjok Bali jika Anda melupakan password untuk masuk ke dalam aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik lupa kata sandi di sini. Setelah itu, saya akan memasukkan email saya yang sudah saya daftarkan dalam aplikasi ini. Setelah melanjutkan, maka saya akan mendapatkan email verifikasi dari aplikasi untuk mereset kata sandi atau mengganti kata sandi melalui email. Selanjutnya, saya bisa memasukkan kata sandi saya yang baru untuk masuk ke dalam Venjok Bali. Baik, selanjutnya Anda ini sekarang berada di halaman utama aplikasi Venjok Bali. Kemudian kami beri waktu 10 detik untuk melihat-lihat halaman menu utama ini. Dan dalam kondisi ini Anda ingin mengisi profil dan melengkapi data diri sebagai syarat untuk melamar pekerjaan di aplikasi Venjok Bali. Untuk melakukan hal tersebut, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan dalam mengisi data diri melalui aplikasi ini? Oke, setelah saya amati, di sini saya melihat logo saya yang identik dengan profil, maka saya akan klik ini, dan di sini bisa dilihat dapat ditambahkan foto serta data diri saya seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan tempat tinggal, dan selesai. Selanjutnya, kedua, saya bisa menambahkan ringkasan pribadi ke dalam profil saya. Setelah selesai, maka ketiga, saya bisa menambahkan riwayat karir saya. Selanjutnya, keempat, saya bisa menambahkan pendidikan saya. Di sini, kelima, saya bisa menambahkan lisensi atau sertifikat yang saya punya. Selanjutnya, keenam, saya bisa menambahkan keahlian saya. Selanjutnya, ketujuh, saya bisa menambahkan bahasa yang saya kuasai. Dan terakhir, kedelapan, tentu saja kita bisa mendapatkan CV di sini. Baik, sekarang Anda kembali ke dalam halaman menu utama aplikasi Venjok Bali. Dalam kondisi ini Anda akan mencari pekerjaan sesuai tempat tinggal dan domisili Anda, gaji yang Anda mau, dan posisi lowongan yang Anda inginkan. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah Anda mencari pekerjaan melalui aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya bisa mengklik logo cari di sini. Setelah itu, saya di sini bisa memasukkan kata kunci yang saya mau. Ketiga, saya bisa memasukkan domisili tempat saya tinggal dan bisa klik selesai. Keempat, saya bisa memasukkan klasifikasi sesuai yang saya mau dan klik selesai di sini. Kelima, saya bisa menentukan jenis waktu kerja. Menurut saya seharusnya ada tambahan di fitur cari ini karena kan sekarang zaman sudah berubah dan kita tahu ada pekerjaan yang dari rumah atau langsung datang ke kantor. Seharusnya ada di sini.
Berikutnya, saya bisa memasukkan nominal gaji yang saya harapkan. Setelah itu, saya bisa cari dan cek. Sekarang, bagaimana cara Anda untuk mencari inspirasi serta tips and trick yang aplikasi Find-Job Bali ini berikan sebagai fitur di dalam aplikasi ini? Di sini bisa terlihat bahwa ada logo tips and trick yang berupa lampu. Tentu saja setelah klik saya sudah berada dalam fitur tips and trick ini. Di sini saya bisa melihat inspirasi atau tips and trick yang bermanfaat bagi pribadi saya untuk terjun ke dunia kerja. Sekarang Anda kembali ke dalam menu utama aplikasi Find-Job Bali. Dan dalam hal ini Anda akan melihat profil perusahaan dan akan menyimpan pekerjaan di perusahaan tersebut. Bagaimana langkah yang Anda lakukan jika ingin menyimpan pekerjaan di perusahaan melalui aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa menyimpan sementara perusahaan ini dengan klik simpan di bagian kiri ini. Maka perusahaan ini sudah tersimpan di aplikasi ini. Baik, jadi selanjutnya bagaimana Anda ini akan melihat pekerjaan yang sudah Anda favoritkan atau simpan untuk Anda lihat kembali di dalam aplikasi ini. Mudah sekali, di sini saya bisa melihat logo favorit dan saya akan mengkliknya. Di sini bisa terlihat tampilan favorit dan dilamar, maka saya memilih favorit. Selanjutnya, saya bisa memilih pekerjaan yang saya simpan dengan mengklik favorit di sini. Saya pun bisa melihat tampilannya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk melamar pekerjaan di perusahaan Find-Job Bali ini? Tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa melamar pekerjaan dengan klik lamar. Maka di sini saya akan masuk ke tahap 1 proses lamaran pekerjaan dengan melengkapi dokumen. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap 2 proses lamaran pekerjaan dengan menjawab pertanyaan yang perusahaan berikan. Selanjutnya, saya masuk ke tahap 3 proses lamaran pekerjaan untuk menambahkan beberapa dokumen atau keahlian. Berikutnya, saya klik lanjutkan untuk meninjau lamaran saya sebelum dikirim ke perusahaan. Setelah itu, saya yakin dan lamaran sudah sesuai, maka saya bisa melanjutkan lamar pekerjaan. Proses lamaran selesai. Oke, baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di video testing bersama kelompok kami. Di sini kami telah datang dan hadir responden kami yang kedua. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai teks skenario ini. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anak Agung WK Dharma. Saya biasa dipanggil Gung W. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak telah menghadiri video testing bersama kelompok kami di mata kuliah interaksi manusia komputer ini. Di sini tanpa langsung berlama-lama, kita langsung saja masuk ke teks skenario pertama, di mana kami sudah siapkan di sebelah kiri Mas Agung. Ini ada satu buah smartphone dengan aplikasi Figma yang akan dibuka dan dijalankan, di mana akan kami bacakan teks skenario dan Mas Gung W coba jalankan aplikasi Figma tersebut. Baik, sudah siap? Itu pertanyaannya. Untuk mulai menggunakan aplikasi Find-Job Bali, bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke aplikasi Find-Job Bali tersebut? Pada skenario pertama, saya akan klik melanjutkan di aplikasi ini. Yang kedua, bisa dilihat dari tampilan ini, karena saya tidak punya akun, maka saya akan daftar dan diklik daftar di sini. Yang ketiga, di sini saya bisa mengisikan email, mengisikan paspor, dan mengonfirmasikan paspor. Setelah itu, saya akan mendapatkan email verifikasi untuk melanjutkan masuk ke dalam aplikasi. Baik, teks selanjutnya yaitu sekarang Anda berada di tampilan awal aplikasi Find-Job Bali.
Bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke dalam aplikasi FindJob Bali jika Anda melupakan password untuk masuk ke dalam aplikasi ini? Pada skenario kedua, pertama tentu saja saya akan mengklik lupa kata sandi di sini. Yang kedua, setelah itu saya akan memasukkan email saya yang sudah saya daftarkan dalam aplikasi ini. Setelah itu, melanjutkan maka saya akan mendapatkan email verifikasi dari aplikasi untuk mereset kata sandi atau mengganti kata sandi melalui email. Selanjutnya, saya bisa memasukkan kata sandi saya yang baru untuk masuk ke dalam aplikasi FindJob Bali. Baik, selanjutnya Anda ini sekarang berada di halaman utama aplikasi FindJob Bali. Kemudian kami beri waktu 10 detik untuk melihat-lihat halaman menu utama ini. Dan dalam kondisi ini Anda ingin mengisi profil dan melengkapi data diri sebagai syarat untuk melamar pekerjaan di aplikasi FindJob Bali. Untuk melakukan hal tersebut, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan dalam mengisi data diri melalui aplikasi ini? Untuk skenario ketiga, setelah saya amati, di sini saya melihat logo saya yang identik dengan profil. Maka saya akan klik ini dan di sini bisa dilihat dapat ditambahkan foto serta data diri saya, seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan tempat tinggal. Selanjutnya, yang kedua, saya bisa menambahkan ringkasan pribadi ke dalam profil saya. Yang ketiga, saya bisa menambahkan riwayat karir saya. Selanjutnya, yang keempat, saya bisa menambahkan pendidikan saya. Yang kelima, saya bisa menambahkan lisensi atau sertifikat yang saya punya. Selanjutnya, yang keenam, saya bisa menambahkan keahlian saya. Yang ketujuh, saya bisa menambahkan bahasa yang saya kuasai. Dan yang terakhir atau kedelapan, tentu saja kita bisa menambahkan CV di sini. Baik, sekarang Anda kembali ke dalam halaman menu utama aplikasi FindJob Bali. Dalam kondisi ini Anda akan mencari pekerjaan sesuai tempat tinggal dan domisili Anda, gaji yang Anda mau, dan posisi lowongan yang Anda inginkan. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah Anda mencari pekerjaan melalui aplikasi ini? Nah, pada skenario keempat, pertama tentu saja saya bisa mengklik logo cari di sini. Yang kedua, setelah itu saya di sini bisa memasukkan kata kunci yang saya mau. Yang ketiga, saya bisa memasukkan domisili tempat saya tinggal dan bisa klik di sini. Yang keempat, saya bisa memasukkan klasifikasi sesuai yang saya mau dan klik selesai di sini. Yang kelima, saya bisa menentukan jenis waktu kerja menurut saya yang seharusnya ditambahkan di fitur cari. Ini karena kan sekarang zaman sudah berubah dan kita tahu ada pekerjaan yang dari rumah atau langsung datang dari ke kantor. Yang keenam, berikutnya saya bisa memasukkan nominal gaji yang saya harapkan. Nah, setelah itu saya bisa cari dan cek. Sekarang, bagaimana cara Anda untuk mencari inspirasi serta tips and trick yang aplikasi FindJob Bali ini berikan sebagai fitur di dalam aplikasi ini? Nah, pada skenario kelima, di sini bisa terlihat bahwa ada logo tips and trick yang berupa lampu. Tentu saja setelah klik saya sudah berada di dalam fitur tips and trick ini. Di sini saya bisa melihat inspirasi atau tips and trick yang bermanfaat bagi pribadi saya untuk terjun ke dunia kerja. Sekarang Anda kembali ke dalam menu utama aplikasi FindJob Bali. Dan dalam hal ini Anda akan melihat profil perusahaan dan akan menyimpan pekerjaan di perusahaan tersebut. Bagaimana langkah yang Anda lakukan jika ingin menyimpan pekerjaan di perusahaan melalui aplikasi ini? Pada skenario ke-6, pertama tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Yang ketiga, saya bisa menyimpan sementara perusahaan ini dengan klik simpan di bagian kiri ini. Maka perusahaan ini sudah tersimpan di aplikasi ini. Baik, jadi selanjutnya bagaimana Anda ini akan melihat pekerjaan yang sudah Anda favoritkan atau simpan untuk Anda lihat kembali di dalam aplikasi ini. Pada skenario ke-7, mudah sekali di sini saya bisa melihat logo favorit dan saya akan mengkliknya. Di sini bisa terlihat tampilan favorit dan dilamar, maka saya memilih favorit. Nah, selanjutnya saya bisa melihat pekerjaan yang saya simpan dengan mengklik favorit di sini dan saya pun bisa melihat tampilannya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk melamar pekerjaan di perusahaan FindJob Bali ini?
Pada skenario ke-8, pertama tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa melamar pekerjaan dengan klik lamar. Maka di sini saya akan masuk ke tahap 1 proses lamaran pekerjaan dengan melengkapi dokumen. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap 2 proses lamaran pekerjaan dengan menjawab pertanyaan yang perusahaan berikan. Selanjutnya, saya masuk ke tahap 3, proses lamaran pekerjaan untuk menambahkan beberapa dokumen atau keahlian. Nah, berikutnya saya klik lanjutkan untuk meninjau lamaran saya sebelum dikirim ke perusahaan. Setelah itu, saya yakin dan lamaran sudah sesuai, maka saya bisa melanjutkan lamaran pekerjaan. Dan proses terakhir itu proses lamaran selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Gungwe dan kita saksikan video testing berikutnya. Terima kasih. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Jordan Nekalatita Tarigan dengan NIM 2315101069. Terima kasih, di sini telah hadir responden kami yang ketiga. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arcana Putra dari Prodi S1 Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Kejuruan. Untuk memulai menggunakan aplikasi Penjob Bali, bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke aplikasi Penjob Bali? Pertama, saya akan mengklik melanjutkan di dalam aplikasi ini. Bisa dilihat dari tampilan ini, karena saya tidak punya akun, maka saya akan daftar dan klik daftar di sini. Di bagian ini, saya bisa mengisi email, password, dan mengkonfirmasi password. Setelah itu, saya akan mendapatkan email verifikasi untuk melanjutkan masuk ke dalam aplikasi. Anda sekarang berada di tampilan awal aplikasi Penjob Bali. Bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke dalam aplikasi Penjob Bali jika Anda melupakan password Anda untuk masuk ke dalam aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik lupa sandi di sini. Setelah itu, saya akan memasukkan email saya yang sudah saya daftarkan dalam aplikasi. Setelah melanjutkan, maka saya akan mendapatkan email verifikasi dari aplikasi untuk mereset kata sandi atau mengganti kata sandi melalui email. Selanjutnya, saya bisa memasukkan kata sandi saya yang baru untuk masuk ke dalam aplikasi Penjob Bali. Anda sekarang berada dalam menu utama aplikasi Penjob Bali. Kemudian Anda diberi waktu selama 10 detik untuk melihat halaman menu utama ini. Dalam kondisi ini, Anda ingin mengisi profil dan melengkapi data diri sebagai syarat untuk melamar pekerjaan di aplikasi Penjob Bali. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah Anda untuk mengisi data diri melalui aplikasi ini? Oke, setelah saya amati, di sini saya melihat logo saya yang identik dengan profil. Maka saya akan klik ini, dan di sini bisa dilihat dapat ditambahkan foto serta data diri saya, seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan tempat tinggal, dan selesai. Selanjutnya, kedua, saya bisa menambahkan ringkasan pribadi ke dalam profil saya setelah selesai. Maka ketiga, saya bisa menambahkan riwayat karir saya. Selanjutnya, keempat, saya bisa menambahkan pendidikan saya. Di sini kelima, saya bisa menambahkan lisensi atau sertifikat yang saya punya. Selanjutnya, keenam, saya bisa menambahkan keahlian saya. Selanjutnya, ketujuh, saya bisa menambahkan bahasa yang saya kuasai. Dan terakhir, kedelapan, tentu saja saya bisa menambahkan CV di sini. Selanjutnya, Anda sekarang berada di dalam halaman menu utama aplikasi Penjob Bali. Dalam kondisi ini, Anda akan mencari pekerjaan sesuai tempat tinggal, domisili Anda, gaji yang Anda mau, dan posisi lowongan yang Anda inginkan. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah Anda mencari pekerjaan melalui aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya bisa mengklik logo cari di sini. Setelah itu, di sini saya bisa memasukkan kata kunci yang saya mau. Ketiga, saya bisa memasukkan domisili, tempat saya tinggal, dan klik selesai. Keempat, saya bisa memasukkan klasifikasi sesuai yang saya mau, dan klik selesai di sini. Kelima, saya bisa menentukan jenis waktu kerja. Menurut saya, seharusnya ada tambahan fitur cari ini, karena sekarang zaman sudah berubah dan kita tahu ada pekerjaan yang dari rumah atau langsung datang ke kantor.
Berikutnya saya bisa memasukkan nominal gaji yang saya harapkan. Setelah itu, saya bisa cari dan cek. Anda sekarang kembali ke halaman menu utama aplikasi Penjok Bali. Dalam kondisi ini, Anda akan mencari inspirasi serta tips and trick yang aplikasi Penjok Bali berikan sesuai fitur di dalam aplikasi ini. Di sini bisa terlihat bahwa ada logo tips and trick yang berupa lampu. Tentu saja setelah diklik, saya sudah berada di dalam fitur tips and trick-nya. Di sini saya bisa melihat inspirasi atau tips and trick yang bermanfaat bagi pribadi saya untuk melanjutkan ke dunia kerja. Selanjutnya, Anda sekarang berada dalam tampilan profil perusahaan, di mana Anda bisa melihat persyaratan, lokasi perusahaan, kualifikasi, posisi yang dicari, dan total gaji yang akan Anda dapatkan. Dalam kondisi ini, bagaimana langkah yang Anda lakukan jika ingin menyimpan pekerjaan di perusahaan tersebut melalui aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa menyimpan sementara perusahaan ini dengan klik simpan di bagian kiri ini. Maka perusahaan sudah tersimpan di aplikasi ini. Selanjutnya, Anda sekarang berada dalam halaman menu utama aplikasi Penjok Bali. Dalam kondisi ini, Anda akan melihat pekerjaan yang sudah Anda favoritkan. Apa langkah yang akan Anda lakukan untuk melihat pekerjaan yang Anda favoritkan dalam aplikasi ini? Mudah sekali, di sini saya bisa melihat logo favorit dan saya akan mengkliknya. Di sini bisa terlihat tampilan favorit dan dilemar, maka saya memilih favorit. Selanjutnya, saya bisa melihat pekerjaan yang saya simpan dengan mengklik favorit di sini, dan saya pun bisa melihat tampilannya. Anda sekarang berada dalam tampilan profil perusahaan, di mana Anda bisa melihat persyaratan, lokasi perusahaan, kualifikasi, posisi yang dicari, dan total gaji yang Anda dapatkan. Dalam kondisi ini, bagaimana langkah yang Anda lakukan jika ingin melamar pekerjaan di perusahaan tersebut melalui aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa melamar pekerjaan dengan klik lamar. Maka di sini saya akan masuk ke tahap 1, proses lamaran pekerjaan dengan melengkapi dokumen. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap 2, proses lamaran pekerjaan dengan menjawab pertanyaan yang perusahaan berikan. Selanjutnya saya masuk ke tahap 3, proses lamaran pekerjaan untuk menambahkan beberapa dokumen atau keahlian. Berikutnya saya klik lanjutkan untuk meninjau lamaran saya sebelum dikirim ke perusahaan. Setelah saya yakin dan lamaran sudah sesuai, maka saya bisa melanjutkan lamar pekerjaan. Proses lamaran selesai. Oke, baik. Halo semuanya. Selamat sore. Selamat datang di video testing saya atau testing kelompok kami yang berikutnya, di mana video testing ini kelompok kami telah kedatangan salah satu narasumber dari hasil wawancara dari proyek hasil desain thinking kelompok kita. Dimana perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Dimas Arya Pratama Kak dengan NIM 231510079 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Ilmu Komputer. Mungkin di sini kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Erna. Oke, Kak Erna, mungkin di sini telah hadir, di mana bisa kakak lihat di situ telah saya sertakan link aplikasi untuk testing Figma-nya berupa aplikasi Penjok Bali. Kakak bisa lihat dulu di sini saya sudah menyiapkan beberapa teks skenario untuk kakak jalankan di dalam aplikasi tersebut. Jadi kakak jalankan saja aplikasi tersebut sesuai apa yang saya tanyakan, dan coba aja nanti kakak jalankan bagaimana hasil testing ini akan dibuat. Karena ini akan menjadi proyek kelompok kita dan hasil ulangan akhir semester kelompok kita di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, mungkin langsung masuk ke intinya aja, Kak. Sudah siap? Silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama di teks skenario ini, bagaimana kakak ini untuk memulai menggunakan aplikasi Penjok Bali?
Dan bagaimana cara kakak ini agar masuk ke dalam aplikasi Penjok Bali? Untuk yang pertama, saya akan klik melanjutkan di dalam aplikasi ini. Terus yang kedua bisa dilihat dari tampilan ini. Ini karena baru pertama, karena saya nggak punya akun ya, maka saya akan daftar dan klik daftar di sini. Terus yang ketiga di sini saya bisa mengisikan email, mengisikan password dan mengkonfirmasi password. Setelah itu saya akan mendapatkan email verifikasi untuk melanjutkan masuk ke dalam aplikasi. Oke, saya ada teks skenario yang kedua di mana saya ada pertanyaan. Anda sekarang berada di tampilan awal aplikasi Penjok Bali. Bagaimana cara Anda agar dapat masuk ke dalam aplikasi Penjok Bali ini jika Anda melupakan password untuk masuk ke dalam aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik lupa kata sandi di sini. Setelah itu saya akan memasukkan email yang sudah saya daftarkan dalam aplikasi ini. Terus setelah melanjutkan, maka saya akan mendapatkan email verifikasi dari aplikasi untuk mereset kata sandi atau mengkaji kata sandi melalui email yang baru ya tentunya. Selanjutnya saya bisa memasukkan kata sandi saya yang baru untuk masuk ke dalam aplikasi Penjok Bali. Oke, sekarang ada teks skenario yang ketiga kak, di mana sekarang kakak berada di halaman menu utama karena sudah masuk ya di situ aplikasi Penjok Bali ini. Kakak sudah berada di halaman menu utamanya. Kemudian kakak ini akan kami beri waktu 10 detik untuk melihat-lihat halaman menu utama ini. Dalam kondisi ini kakak ini ingin mengisi profil dan mengisi data diri sebagai syarat untuk melamar pekerjaan di aplikasi Penjok Bali ini. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah kakak mengisi data diri ini melalui aplikasi Penjok Bali ini? Sebentar ya. Oke, setelah saya amati di sini ya, saya melihat logo saya yang identik dengan profil, maka saya akan klik ini dan di sini bisa dilihat dapat ditambahkan foto serta data diri saya seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon dan tempat tinggal dan selesai. Kemudian yang kedua saya bisa menambahkan ringkasan pribadi ke dalam profil saya setelah selesai. Maka ketiga, saya bisa menambahkan riwayat karir saya. Selanjutnya, keempat, saya bisa menambahkan pendidikan saya. Di sini kelima, saya bisa menambahkan lisensi atau sertifikat yang saya punya. Selanjutnya, yang keenam, saya bisa menambahkan keahlian saya. Selanjutnya, ketujuh, saya bisa menambahkan bahasa yang saya kuasai. Dan terakhir di sini kedelapan tentu saja bisa menambahkan CV saya di sini. Oke, jadi sudah selesai ya kak. Habis itu kita ada teks skenario yang kelima, di mana kakak ini sekarang berada di halaman menu utama aplikasi Penjok Bali lagi. Dalam kondisi ini, kakak ini akan mencari inspirasi serta tips and trik yang aplikasi Penjok Bali ini hadirkan dan berikan sebagai fitur di dalam aplikasi ini. Jadi bagaimana kakak ini dapat mencari inspirasi serta tips and trik di aplikasi Penjok Bali? Ya, di sini bisa terlihat bahwa ada logo tips and trik yang berupa lampu. Terus tentu saja setelah klik saya sudah berada di dalam fitur tips and trik ini. Di sini saya bisa melihat inspirasi atau tips and trik yang bermanfaat bagi pribadi saya untuk terjun ke dunia kerja. Oke. Selanjutnya di teks skenario 6 kami memiliki pertanyaan di mana kakak ini sekarang berada di tampilan profil perusahaannya. Bisa kakak pencet mungkin, di mana kakak ini bisa melihat persyaratan, lokasi, kualifikasi, posisi yang dicari, total gaji yang didapatkan. Nah, pertanyaannya dalam kondisi ini,
Bagaimana langkah yang akan kakak lakukan jika ingin menyimpan pekerjaan di perusahaan tersebut melalui aplikasi ini? Yang pertama, tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa menyimpan sementara perusahaan ini dengan disimpan di bagian kiri sebelah sini ya. Maka perusahaan ini sudah tersimpan di aplikasi ini. Oke, selanjutnya di teks skenario 7, di mana kakak ini kembali ke dalam menu utama lagi aplikasi Penjok Bali ini. Dan dalam kondisi ini kakak ini akan melihat pekerjaan yang sudah kakak favoritkan. Dan langkah apa yang akan kakak lakukan untuk melihat pekerjaan yang sudah kakak favoritkan di aplikasi ini? Oh, ternyata mudah sekali ya. Di sini saya bisa melihat logo favorit dan saya akan mengklik ini ya. Di sini saya bisa terlihat tampilan favorit dan dilamar, maka saya akan memilih favorit. Selanjutnya, saya bisa melihat pekerjaan yang saya simpan dengan mengklik favorit di sini. Oke, sangat gampang ya. Iya. Selanjutnya di pertanyaan terakhir teks skenario yang ke-8 ini, di mana kakak sekarang berada di dalam tampilan profil perusahaannya. Mungkin di mana kakak ini bisa melihat persyaratan, lokasi, posisi yang dicari, kualifikasi, total gaji yang didapatkan. Nah, dalam kondisi ini bagaimana langkah yang akan kakak lakukan jika ingin melamar pekerjaan di perusahaan tersebut melalui aplikasi ini? Pertama, tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu, saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa melamar pekerjaan dengan klik lamar ya. Maka di sini saya akan masuk ke tahap 1, proses lamaran pekerjaan dengan melengkapi dokumen. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap kedua, proses lamaran pekerjaan dengan menjawab pertanyaan yang perusahaan berikan. Setelah itu saya masuk ke tahap ketiga, proses lamaran pekerjaan untuk menambahkan beberapa dokumen atau keahliannya. Dan selanjutnya saya klik lanjutkan untuk meninjau lamaran saya sebelum dikirim ke perusahaan. Setelah itu saya yakin dan lamaran sudah sesuai, maka saya bisa melanjutkan lamaran pekerjaan saya dan proses lamaran selesai. Oke, baik, mungkin hanya itu testing aplikasi Penjok Bali yang dapat kami berikan kepada kakak. Sebelumnya terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya telah menghadiri video testing ini. Terima kasih banyak Kak Erna. Ya. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Saksikan video testing kelompok kami berikutnya. Thank you. Baik, halo semuanya. Selamat sore dan selamat datang di video testing kelompok 5 aplikasi project kita dengan nama Find Job Bali. Di mana di sini kami akan menghadirkan sebuah video testing dengan narasumber saya di samping ini, merupakan salah satu dari narasumber juga yang hasil dari wawancara project design thinking yang kemarin. Dimana di sini saya izin memperkenalkan diri dulu, Mas. Di sini nama saya Dimas Arya Pratama dari Universitas Pendidikan Ganesha, mahasiswa aktif semester 1. Mungkin Masnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus. Oke, baik Mas Agus. Dimana di sini saya telah menghadirkan aplikasi yang berupa link dari Figma yang dapat Mas Agus jalankan di smartphone satu ini. Dimana kelompok kami ini akan ada pertanyaan di mana teks skenario ini kami tujukan kepada Mas Agus dan akan Mas Agus jalankan aplikasi ini. Apakah Mas Agus sudah siap? Sudah. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama. Untuk mulai menggunakan aplikasi Find Job Bali ini, bagaimana cara Mas Agus ini agar dapat masuk ke dalam aplikasi Find Job Bali? Ya, sepertinya pertama saya akan klik melanjutkan di dalam aplikasi ini, dan kedua bisa dilihat dari tampilan ini. Karena saya tidak punya akun, maka saya akan daftar dan klik
data di sini. Dan yang ketiga tuh di sini saya bisa mengisikan email, mengisikan password dan mengonfirmasi password. Setelah itu saya akan mendapatkan email verifikasi untuk melanjutkan masuk ke dalam aplikasi. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya ada pertanyaan kedua, di mana sekarang ini Mas Agus ada di tampilan awal aplikasi, bisa dilihat sendiri. Ya. Dan bagaimana cara Mas Agus ini agar dapat masuk ke dalam aplikasi Penjob Bali ini jika Mas Agus ini melupakan password dan lupa untuk masuk ke dalam aplikasi ini? Ya, semisal saya lupa password, pertama tentu saja saya akan mengklik lupa kata sandi di sini. Dan setelah itu saya akan memasukkan email saya yang sudah saya daftarkan dalam aplikasi ini. Setelah itu saya bisa melanjutkan, maka saya akan mendapatkan email verifikasi dari aplikasi untuk mereset kata sandi dan atau mengganti kata sandi melalui email. Selanjutnya saya bisa memasukkan kata sandi yang saya buat, kata sandi baru yang saya buat, dan untuk masuk ke dalam aplikasi Penjob Bali. Oke, mungkin sekarang Mas Agus ini sudah berada di halaman menu utama ya, aplikasi Penjob Bali ini. Kemudian Mas Agus ini kami beri waktu selama 10 detik untuk melihat-lihat halaman menu utama ini. Dan dalam kondisi ini, Mas Agus ini ingin mengisi profil dan data diri sebagai syarat untuk melamar pekerjaan di aplikasi Penjob Bali. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah Anda mengisi data diri melalui aplikasi ini? Oke, setelah saya amati, di sini saya melihat logo saya yang identik dengan profil, maka saya akan klik ini. Dan di sini bisa dilihat dapat ditambahkan foto serta data diri saya seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon dan tempat tinggal dan pilpres. Dan selanjutnya kedua, saya bisa menambahkan ringkasan pribadi ke dalam profil saya. Maka juga saya bisa menambahkan riwayat karir saya. Selanjutnya saya bisa menambahkan pendidikan saya. Di sini saya bisa menambahkan lisensi atau sertifikat yang saya punya. Selanjutnya keenam, saya bisa menambahkan keahlian saya. Selanjutnya saya bisa menambahkan bahasa yang saya kuasai, dan terakhir tentu saja kita bisa mendapatkan CV di sini. Oke, sudah selesai mungkin prosesnya, dan sekarang Mas Agus ini kembali lagi ke halaman menu utama aplikasi Penjob Bali, dan dalam kondisi ini Mas Agus akan mencari serta mencari inspirasi atau tips and trick yang aplikasi ini hadirkan sebagai fitur di dalam aplikasi ini. Bagaimana Mas Agus ini dapat mencari inspirasi tersebut di dalam aplikasi ini? Oke, pertama tentu saja saya bisa mengklik logo cari di sini. Setelah itu saya di sini bisa memasukkan kata kunci yang saya mau, dan juga saya bisa memasukkan domisili tempat saya tinggal dan bisa klik selesai. Setelah itu saya bisa memasukkan klarifikasi sesuai yang saya mau dan klik selesai di sini. Kelima, saya bisa menentukan jenis waktu kerja. Menurut saya seharusnya ada tambahan di fitur cari ini karena kan sekarang zaman sudah berubah dan kita tahu ada pekerjaan yang dari rumah atau langsung datang ke kantor harusnya ada di sini ya. Berikutnya saya bisa masukkan nominal gaji yang saya harapkan. Setelah itu saya bisa cari dan cek. Ntar itu baca ulang lagi Bang, salah saya. Oke, Anda sekarang ini berada di halaman menu utama aplikasi Penjob Bali. Dalam kondisi ini Anda ini akan mencari pekerjaan sesuai tempat tinggal domisili, gaji yang Mas Agus mau, dan posisi lowongan yang Mas Agus inginkan. Untuk melakukan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah mencari pekerjaan melalui aplikasi ini? Di sini bisa terlihat bahwa ada logo tips and trick yang berupa Pertama tentu saja saya bisa mengklik logo cari di sini. Setelah itu saya di sini bisa memasukkan kata kunci yang saya mau. Setelah itu saya bisa memasukkan domisili tempat saya tinggal dan bisa klik selesai. Terus selanjutnya keempat, saya bisa memasukkan klarifikasi sesuai yang saya mau dan klik selesai di sini.
dan saya bisa menentukan jenis waktu kerja. Menurut saya seharusnya ada tambahan di fitur cari ini karena kan sekarang sama sudah berubah dan kita tahu apa namanya, ada pekerjaan yang dari rumah atau langsung datang ke kantor harusnya ada di sini. Berikutnya saya bisa memasukkan nominal gaji yang saya harapkan. Setelah itu saya bisa cari dan cek. Oke, mungkin ke teks selanjutnya ya Mas Agus, dimana sekarang ini kembali lagi ke halaman menu utama aplikasi Penjok Bali, dan dalam kondisi ini Mas Agus ini ingin mencari inspirasi serta tips and trick yang aplikasi Penjok Bali berikan sebagai fitur di dalam aplikasi ini. Bagaimana Mas Agus dapat mencari inspirasi dan tips and tricks di dalam aplikasi ini? Di sini bisa terlihat bahwa ada logo tips and trick yang berupa lampu. Tentu saja setelah klik saya berada di dalam fitur tips and trick ini. Di sini saya bisa melihat inspirasi atau tips and trick yang bermanfaat bagi pribadi saya untuk terjun ke dunia kerja. Mungkin sekarang kita kembali lagi dan berada di dalam tampilan profil perusahaan. Bisa dilihat Mas Agus, di mana Anda ini bisa melihat persyaratan, total gaji, lokasi perusahaan, kualifikasi, posisi yang dicari, dan total gaji yang akan Mas Agus dapatkan. Dalam kondisi ini Mas Agus ini, bagaimana cara atau langkah yang Anda akan lakukan jika ingin menyimpan pekerjaan di perusahaan tersebut melalui aplikasi ini? Tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini. Setelah itu saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa menyimpan sementara perusahaan ini dengan klik simpan di bagian kiri. Maka perusahaan ini sudah tersimpan di aplikasi ini. Sudah. Oke, mungkin sekarang ada pertanyaan ketujuh, di mana sekarang ini Mas Agus berada di halaman menu aplikasi Penjok Bali lagi, di mana dalam kondisi ini Mas Agus akan melihat pekerjaan yang sudah difavoritkan, dan apa langkah yang akan Anda lakukan untuk melihat pekerjaan yang Anda favoritkan di aplikasi ini? Oke, mudah sekali. Di sini saya bisa melihat logo favorit dan saya akan mengkliknya. Di sini bisa terlihat tampilan favorit dan di lamar, maka saya bisa memilih favorit selanjutnya. Saya bisa melihat pekerjaan yang saya simpan dengan mengklik favorit di sini. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir, di mana sekarang Mas Agus berada di dalam tampilan profil perusahaan kembali, di mana Mas Agus ini dapat melihat persyaratan, lokasi perusahaan, kualifikasi, posisi yang dicari, dan total gaji yang akan didapatkan. Dalam kondisi ini, bagaimana cara yang Mas Agus lakukan jika ingin melamar pekerjaan di perusahaan tersebut melalui aplikasi ini? Ya, pertama tentu saja saya akan mengklik logo salah satu perusahaan di sini kan. Setelah itu saya di sini bisa melihat profil perusahaan dengan jelas dan detail. Saya bisa melamar pekerjaan dengan klik lamar. Maka di sini saya akan masuk ke tahap 1 proses lamaran pekerjaan dengan melengkapi dokumen. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap kedua, proses lamaran pekerjaan dengan menjawab pertanyaan yang perusahaan berikan. Selanjutnya saya masuk ke tahap 3. Proses lamaran pekerjaan ini untuk menambahkan beberapa dokumen atau keahlian. Berikutnya saya klik lanjutkan untuk meninjau lamaran saya sebelum dikirim ke perusahaan. Setelah itu saya yakin dan lamaran sudah sesuai, maka saya bisa melanjutkan lamar pekerjaan. Dan proses lamaran selesai. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait testing aplikasi Penjok Bali dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya Mas Agus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan video testing berikutnya.